Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Aka ya. Dan teman-teman yang saya hormati dan saya cintai. Saya teringat kata-kata Nelson Mandela. Tahu ya Nelson Mandela ya? Seorang aktivis yang berjuang terkait dengan penyetaraan dari ras-ras ya. Jadi dia menolak politik apartheid, di mana dia mengatakan bahwa pendidikan itu adalah senjata yang paling berbahaya, karena pendidikan dapat mengubah dunia. Jadi teman-teman, Anda sekarang sudah sedang menjalani S1, ya, sedang berkuliah, maka Anda sebenarnya mempunyai senjata, di mana senjata itu bisa mengubah dunia insya Allah nanti, dan mengubah nasib teman-teman semuanya. Sehingga saya sangat apresiasi untuk teman-teman yang hadir di sini untuk belajar, kita membuka wawasan kita, untuk kemudian kita terapkan pada kehidupan kita, sehingga berdampak bagi diri kita maupun orang di sekitar kita. Kita berikan aplaus untuk kita semuanya. Mas Aka, saya boleh berdiri ya? Oke. Teman-teman semuanya, saya ingin tanya kepada Anda, apa yang dinamakan dengan kebahagiaan? Mungkin selama ini kan kita punya definisi masing-masing ya. Ya, aku ingin bahagia, jadi aku mau healing. Aku bermain gitar untuk bahagia, kan begitu ya? Aku ingin pacaran gitu kan, agar aku bahagia. Aku ingin diterima doi agar aku bahagia. Aku ingin IP-nya tinggi agar aku bahagia. Ya, aku ingin nanti jadi psikolog gitu, agar aku bahagia. Aku ingin uang banyak agar aku bahagia. Pertanyaannya adalah, apakah ketika Anda dapat uang banyak, jadi psikolog, atau dapat pacar gitu, yang Anda selama ini inginkan, bisa benar-benar bahagia? Ternyata orang yang pacaran banyak dramanya, benar nggak? Betul. Nah itu yang paling keras tuh yang mana tadi ya, di Titani ya? Ternyata orang yang punya banyak uang itu juga punya banyak masalah juga. Ya, ternyata psikolog itu juga bermasalah juga gitu ya. Karena kita punya kehidupan pribadi gitu. Jadi sebenarnya yang dinamakan bahagia itu apa, teman-teman? Apakah bahagia itu adalah suatu hasil atau suatu proses, teman-teman? Yang mana? Hasil atau proses? Tujuannya. Nah, ini masalahnya. Ketika kita mengejar kebahagiaan, teman-teman, sebenarnya kita selalu tidak dapat kebahagiaan. Bisa dipahami ya? Kalau Anda masih ingat waktu kecil, Anda pernah nggak mikirin waktu kecil usia 7 tahun ya, 5 tahun, 6 tahun, mikirin masa depan, pernah nggak? Nggak. Mikirin masa lalu, pernah nggak? Nggak. Yang Anda pikirkan adalah saat ini, main sama teman-teman, berantem nangis, setelah itu main lagi, dicubit mama ya, dibentak papa, nangis, setelah itu ngalam lagi, benar nggak? Jadi waktu kita kecil itu kita nggak mengenal konsep masa depan dan masa lalu, kita hanya mengenal konsepnya sekarang. Karena kita waktu kecil hidup dengan tubuh, dengan apa teman-teman? Semakin kita gede, pikiran kita mengambil porsi lebih untuk kehidupan kita, sehingga kita banyak hidup di mana? Di pikiran. Dan pikiran manusia itu ajaib sekali. Dia bisa berpetualang ke masa lalu, dia punya mesin waktu. Dia bisa berpetualang ke masa depan, dia bisa berpetualang menjadi orang lain, dia bisa berpetualang menjadi mengalami peristiwa yang mengerikan. Benar nggak? Pikiran manusia seperti itu. Saat itulah ketika akal kita mulai genap, maka ketidakbahagiaan kita mulai ada. Benar nggak? Ya. Waktu SMP biasanya sudah mulai ngerasa, oh ini yang rasanya kesedihan, benar nggak? Oh ini penyesalan, oh ini rasanya nggak kecapai dan sebagainya. Jadi pertanyaan saya adalah, apa itu kebahagiaan, teman-teman? Apa itu kebahagiaan? Apakah kebahagiaan itu adalah hasil? Atau kebahagiaan adalah proses? Waktu kita kecil, pernah kita nyari kebahagiaan? Aku mencari kebahagiaan, gitu kan? Pursuit of happiness. Pernah kayak gitu? Nggak pernah. Karena kebahagiaan sudah ada dalam diri kita. Yang bikin kita tidak bahagia adalah pikiran kita sendiri. So, teman-teman, kebahagiaan bukan hasil. Kebahagiaan apa? Proses. Dan kebahagiaan
bukan hasil akhir. Bukan target yang stagnan, bukan target yang hanya diam di situ. Tapi kebahagiaan adalah target bergerak. Target apa? Bergerak. Mungkin kalian sekarang bahagianya ketika kalian IPK-nya bagus. Tapi setelah lulus nanti, bahagia kalian syaratnya beda. Apa? Dapat pekerjaan, dapat uang. Setelah dapat pekerjaan, dapat uang, bahagianya beda lagi yang harus Anda kejar. Apa? Dapat jodoh, benar nggak? Dan terus begitu, sehingga teman-teman, kebahagiaan itu adalah target bergerak. Kita harus selalu update, upgrade, dan relevan untuk selalu ada di dalam zona yang namanya kebahagiaan. Setuju ya? Oke, kita berikan aplaus untuk kita semua. Permasalahan pertama, teman-teman, kenapa manusia zaman sekarang dan mungkin zaman dulu, tapi sekarang lebih parah, tidak bahagia dan mudah sekali untuk tidak bahagia. Menurut penelitian, generasi Z sekarang banyak sekali yang mengalami depresi, benar nggak? Mengalami gangguan mood, mengalami keterpurukan dan sebagainya. Kita nggak mendiskreditkan ya, tapi itu kenyataannya. Kalau kalian bedakan, waktu mungkin bapak kalian, mungkin zaman saya gitu ya, ketika kita mau beli sesuatu, kita harus jalan kaki datang ke sana, benar nggak? Ketika kita ingin beli barang, kita nggak bisa dong lihat HP, lalu kita klik, lalu besoknya 3 hari kemudian datang barang itu. Kalau kita ingin lihat TV, ada acara bagus, kita harus nunggu sampai jam 8. Padahal itu masih jam 6, 7, 8, 2 jam, kita diem gitu. Ya. Sekarang kalian nonton Netflix, tinggal klik-klik aja yang mana yang kalian suka, bisa langsung episode berikutnya dan seterusnya, benar nggak? Jadi banyak teman-teman di antara kita ini yang memang terdesain untuk menguasai apa yang diinginkan. Kita diberikan tools, alat untuk membuat keinginan kita segera terpenuhi, benar nggak? Masalahnya adalah ternyata di dunia ini banyak aspek-aspek lain di dalam kehidupan kita yang tidak bisa kita kontrol. Permasalahannya di situ. Jadi kita mulai kecil diajari untuk mengkontrol dunia, memenuhi keinginan kita dengan alat-alat, dengan teknologi. Tapi pada aspek kehidupan yang lain yang lebih luas, ternyata banyak hal yang tidak bisa kita kontrol. Sehingga kita banyak memiliki harapan-harapan yang tidak tercapai. Harapan di sini nih, teman-teman. Sorry, ini goals, ini harapan gitu ya. Kenyataan di sini, jarak antara kenyataan dan harapan adalah apa? Jarak antara harapan dan kenyataan adalah apa? Rasa sakit, pain. Jadi orang-orang Buddha, teman-teman saya Buddhis di Jogja bilang, penderitaan manusia bermula dari keinginan. Ketika seseorang memiliki keinginan, dia sudah mulai menderita. Gitu ya. Menurut neuroscience juga begitu. Karena menurut neuroscience, ketika kita memiliki harapan, ada sinap-sinap yang dibangun, di mana itu kita perlu genapi. Kalau kita genapi, maka kita akan merasa puas. Tapi ketika tidak tergenapi, kayak bangunan jembatan yang setengah jadi, gimana rasanya? Sakit. Maka teman-teman yang sekarang punya pacar, pahamilah, saya dan Mas Aka sudah merasakan itu, bahwa suami dan istri kita belum tentu pacar kita, benar nggak? Jadi pacar kalian nih ya, belum tentu nanti jadi suami jadi istri. Jadi jangan terlalu berpengharapan, karena itu adalah awal mula dari penderitaan. Oke, good. Jadi nama saya ini Danang Baskoro, teman-teman silakan buka IG, bisa follow IG saya di situ, kita bisa berteman. Saya upload biasanya bikin konten. Saya kerjanya di rumah sakit jiwa, teman-teman. Jadi setiap hari bekerja dengan orang-orang dengan permasalahan kejiwaan. Nah, saya juga penulis dan juga biasanya menjadi pengajar di beberapa perusahaan begitu ya. Dan teman-teman bisa follow di Instagram, di YouTube, di TikTok juga saya bikin ya. Teman-teman, kalau teman-teman lihat ini, apa yang teman-teman lihat? Ada orang mendaki gunung. Di sini yang pernah daki gunung, teman-teman pecinta alam, angkat tangan. Ada? Ada, oke, good.
kalau kita mau daki gunung, kira-kira kita lebih baik bawa bekal banyak atau bawa bekal sedikit? Ya? Bawa bekal banyak? Oke. Secukupnya. Jadi kita perlu bawa bekal secukupnya, teman-teman. Karena perjalanan untuk ke gunung itu sangat berat, sangat jauh, sangat menanjak. Sehingga teman-teman kalau bawa ransel yang sangat besar, di mana di situ ada banyak barang-barang yang tidak diperlukan, pada akhirnya nanti di tengah jalan menghambat langkahnya. Ya, kalau ransel itu berguna untuk kita jalan, is oke, nggak apa-apa teman-teman. Tapi masalahnya dalam kehidupan kita bawa banyak ransel yang isinya cuma batu. Dan kita masih tetap pingin bawa batu itu sampai tujuan. Mungkin kita nggak nyadari atau mungkin kita tidak rela. Karena batu itu mempunyai nilai historis. Mungkin batu itu mengingatkan kita sama pacar kita, mantan kita dulu. Mungkin batu itu mengingatkan dendam kita sama orang tua kita, dan seterusnya. Sehingga banyak orang-orang yang menjadi mudah marah, mudah baper, itu karena nggak ngerasa dia memikul batu besar yang tidak perlu, padahal jalannya menanjak. Teman-teman, dalam 1 jam ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya melepas batu itu. Setuju ya? Setuju ya? Kayaknya kurang kompak, setuju ya? Setuju, oke, good. Kebahagiaan kita lebih definitif secara psikologi positif. Ada yang namanya bapak psikologi positif, namanya Martin Seligman. Dia mengatakan bahwa menurut Martin Seligman ini ya, kebahagiaan itu berkaitan dengan suatu emosi dan juga perilaku-perilaku positif. Nah, menariknya emosi yang positif ini berkaitan dengan 3 waktu. Yang pertama adalah waktu sekarang, yang kedua adalah waktu di masa lalu, yang ketiga adalah waktu di masa depan. Jadi kalau kita renungkan teman-teman, kebahagiaan itu adalah ketika kita merasakan perasaan emosi positif di 3 lintas waktu. Kalau sekarang teman-teman lagi seneng nih, lagi bahagia gitu ya, tetapi ketika membayangkan di masa lalu jadi sedih, jadi baper, maka teman-teman masih belum sepenuhnya bahagia. Teman-teman senang nih sekarang, tenang gitu. Tapi ketika, wah ini nanti kalau aku ujian skripsi gimana ya, cemas akhirnya. Itu juga belum dikatakan teman-teman bahagia sepenuhnya. Jadi bahagia itu adalah ketika teman-teman tidak mengkhawatirkan masa depan berlebihan. Dan juga tidak menyesali kejadian di masa lalu berlebihan. Dan teman-teman fokus pada masa saat ini. Seperti anak kecil yang masih belum tahu masa lalu dan masa depan. Saya nanti akan jelaskan secara neuroscience ini lebih detail ya, untuk bagaimana memaafkan. Sehingga teman-teman, kebahagiaan itu bukan kesenangan. Kebahagiaan itu bukan huru-hara teman-teman. Tapi kebahagiaan itu adalah kedamaian dalam sukacita. Teman-teman gak mungkin bahagia meskipun berkecukupan kalau teman-teman masih mencurangi konsumen, mengakali keuangan dari tempat kerja teman-teman nanti. Teman-teman juga nggak bisa bahagia sepenuhnya kalau selingkuh, kalau punya salah sama pasangan, kalau masih belum melakukan tanggung jawabnya sebagai seorang parent dengan baik. Kalau saat ini sebagai konteksnya mahasiswa belum kuliah dengan benar, masih banyak bolos misalkan, masih banyak pacaran, melakukan hal-hal yang mungkin disesali kemudian hari. Nah, itu masih belum bisa bahagia sepenuhnya karena masih ada hal-hal yang membuat kita merasa perasaan negatif, menyesal, dendam, dan sebagainya. Jadi sebenarnya teman-teman, bahagia itu adalah ketika kita merasa damai dalam sukacita. Teman-teman sukacita, tapi nggak ada tanggungan di situ. Dalam penelitian-penelitian yang dilakukan oleh orang di luar sana, di luar negeri sana, dengan menggunakan scan otak, ternyata orang yang mengalami kebahagiaan itu orang yang memiliki otak yang tidak terlalu banyak aktif. Artinya tidak menyala emosi-emosi yang kita sebut dengan emosi kesenangan, misalkan emosi takut, emosi dendam, itu nggak menyala. Jadi otak orang bahagia itu adalah otak yang tenang. Otak yang apa teman-teman? Tenang.
Jadi ketika saya datang ya di lereng Gunung Merapi, tanya kepada orang tentang kebahagiaan itu apa, mereka bilang bahagia itu apa? Kita ngertinya ayem, tentrem, ayem. Ayem itu berarti apa? Gak ada sesuatu yang dikhawatirkan, digelisahkan, atau bahkan mungkin gak terlalu senang berlebihan. Tetapi bahagia itu adalah damai dan ada sukacita di dalamnya. Oke, pertanyaannya teman-teman, kalian di level kebahagiaan berapa? 0 sampai 10. Jawab sendiri ya. Jadi manusia teman-teman, itu memiliki garis waktu. Karena manusia itu punya pikiran, dan pikiran itu dia bisa mental timeline travel gitu. Manusia sekarang hidup di saat ini, tapi pertanyaannya adalah apakah manusia selalu hidup di masa saat ini? Ternyata enggak. Seperti yang kita bahas tadi ya, manusia juga hidup di masa lalu dan juga di masa depan. Dan sayangnya tubuh kita tidak bisa membedakan kalau kita hidup di masa lalu atau di masa depan atau di saat ini. Tubuh kita nggak bisa membedakan. Kalau kita membayangkan sesuatu di masa lalu, maka kita sebenarnya sedang berada di masa lalu dengan sesungguhnya. Kalau kita ada di bayangkan masa depan, maka tubuh kita berada di masa depan sesungguhnya. Maka orang-orang yang terlalu banyak berkutat pada masa lalu dan masa depan, dia tidak fokus saat ini, dan itu yang dinamakan dengan tidak mindful. Tidak apa? Mindful. Ya. Dan inilah yang membuat hidup kita tidak bahagia. Karena kita tidak seperti anak kecil yang main-main senang itu tadi. Karena pikiran kita berkelana. Sehingga teman-teman, bahagia menurut timeline ini kayak apa? Yang pertama adalah tidak terus-menerus menyesali masa lalu. Kalau udah punya salah ya di masa lalu, kita udah tobat nasuha gitu ya, ya sudah. Menyesal boleh, tapi jangan terlalu berlebihan. Yang kedua adalah mensyukuri mengambil hikmah di masa lalu. Oke, dulu aku pernah punya salah gitu ya, dengan orang atau dengan diriku sendiri atau dengan kehidupanku. Ya sudah, kalau sudah tobat, ambil hikmahnya apa, pelajari, nanti untuk ke depan apa yang bisa aku petik. Yang kedua, tidak khawatir berlebihan masa depan. Wah, nanti gimana ya kalau ujian, wah nanti gimana ya kalau lulus, dan sebagainya. Ya. Lalu yang berikutnya, optimis terhadap masa depan. Kita optimis nanti masa depan itu baik gitu ya. Nanti kenapa itu harus kita lakukan akan saya jelaskan. Nah, yang lebih penting lagi adalah kita hidup di masa sekarang. Yang pertama, hidup sepenuhnya saat ini. Teman-teman hidup sepenuhnya nggak saat ini gitu. Karena banyak sekarang kita didistraksi oleh media sosial, gadget yang membuat kita masuk dalam dunia itu. Sampai kita lupa rasanya waktu kita makan siang, benar nggak? Kunyahannya cepet banget, akhirnya bikin gendut. Gitu ya. Jadi kita akhirnya tidak bisa merasakan sensasi-sensasi yang ada di sekitar kita karena kita masuk ke dalam dunia yang lain. Ya, yang kedua adalah menggunakan panca indera kita. Anak-anak Gen Z, ya, banyak yang ketika ketemu orang atau di angkutan umum mereka asing dengan gadgetnya. Nggak cuma Gen Z sekarang, Gen X juga ya, Gen Y juga sama. Tapi yang paling banyak adalah Gen Z yang harus belajar banyak ya. Dimana kita itu tidak terlalu banyak menggunakan semua panca indera. Kita hanya yang kita gunakan panca indera Gen Z apa biasanya? Mata untuk melihat, benar nggak? Ya. Tapi kita jarang gerak, kita jarang ke alam untuk menikmati bau-bauan, sensasi kinestetik dan seterusnya. Lalu aktif secara fisik dan menikmati momen, teman-teman. Nah, ketika teman-teman nanti ngobrol sama temennya, nikmati momen itu. Ketika belajar, nikmati momen itu. Benar-benar hadir di sana. Ketika makan, nikmati rasanya. Baunya kayak apa? Benar-benar hadir di sana. Itu yang dinamakan dengan mindful. Hidup di saat ini. Nah, ketika teman-teman sudah bisa melakukan itu, maka kebahagiaan akan lebih mudah untuk dicapai. Ya, ini kita ngomongin tentang kebahagiaan ya. Saya aslinya Jember, teman-teman. Tadi ada yang bilang, ada yang dari Jember nggak? Nggak gitu ya. Saya aslinya dari Jember, jadi beberapa bulan sekali saya pulang ke kampung halaman. Biasanya saya kalau pulang sendiri nggak sama anak istri, saya biasanya cari yang ekonomi ya. Karena lebih murah dan juga di situ bisa ngobrol sama orang-orang di depan. Nah, waktu itu saya pulang, naik kereta ekonomi Logawa namanya, pulang ke Jember. Nah, di depan saya, ini ada seorang ibu-ibu yang usianya sekitar 60-an tahun begitu, 60-an tahun. Lalu kita ngobrol dan dia mengatakan dia dari Surabaya, kita sama-sama dari Surabaya. Dan kemudian dia bercerita tentang masa lalunya.
bahwa dia disakiti oleh suaminya itu mengkhianati dia, lalu nikah lagi, dia dicuekin dan seterusnya. Intinya dia menderita karena suaminya begitu ya. Lalu karena dia udah nggak tahan, dia memutuskan untuk cerai waktu anaknya masih kecil. Jadi udah lama banget kejadiannya, udah 20-30 tahun yang lalu gitu. Dan dia cerita itu sambil nangis dan dia sambil marah. Selamanya saya tidak akan memaafkan suami saya, mantan suami saya. Ya, saya tidak akan memaafkan selamanya, gitu. Dan karena itulah dia mengatakan bahwa dia itu selalu menderita dan akhirnya dia mengalami sakit. Jadi waktu itu kita ngobrol, dia sering menghabiskan uangnya untuk berobat ke rumah sakit karena dia punya banyak penyakit komplikasi. Padahal waktu itu setelah peninggalan suaminya dia bekerja keras untuk bangun bisnis dan dia sukses sebagai seorang ibu single parent. Dia nggak menikah lagi by the way. Nah, tetapi uangnya habis untuk berobat dan itu kembali lagi menyalahkan mantan suaminya. Hal yang mengejutkan bagi saya adalah saya tanya, Bu, ngomong-ngomong suaminya saat ini ada di mana, keadaannya seperti apa? Suami saya 10 tahun yang lalu sudah meninggal. Saya kaget waktu itu. Sudah meninggal, tapi rasanya kayak bener-bener ada di dalam kehidupannya. Dan belum memaafkan, dan rasanya kayak kemarin, dia ceritanya kayak kemarin itu terjadi. Bagaimana rasanya menyimpan dendam 20-30 tahun dengan cerita yang seperti itu kira-kira teman-teman? Dimana dia dari desa diambil oleh suaminya, dinikahi, punya anak, ternyata suaminya selingkuh, dia harus menghidupi anaknya di Surabaya sendiri, berjuang banting tulang sendiri dan seterusnya, dan dia dendam sekali sama suaminya karena dia harus menghidupi anaknya sendiri, dan itu diputar dalam pikirannya setiap hari 20-30 tahun. Apa rasanya kira-kira? Menderita banget kan? Pertanyaan yang saya itu tadi mengejutkan dari jawaban beliau. Suami saya meninggal 10 tahun yang lalu, Mas. Saya kaget dong. Logisnya harusnya apa yang dilakukan oleh ibu itu? Harusnya memaafkan, semudah itu. Ya. Dan dia nggak bisa lupa karena tidak memaafkan. Nah, ini dilemanya ya. Kadang-kadang konsep memaafkan itu cantik, indah gitu. Tapi sebenarnya bagi kita yang mengalami kejadian yang luar biasa mengerikan seperti itu, kita nggak semudah itu memaafkan, teman-teman. Benar nggak? Ya. Nah, nanti kita pelajari bagaimana cara memaafkan yang tepat. Jadi kita sebut aja Ibu Mila gitu ya. Ibu Mila ini menyimpan dendam puluhan tahun sehingga mempengaruhi kesehatannya, teman-teman. Mempengaruhi kondisi kejiwaannya juga. Dan dia terkenal temperamen gitu. Teman-teman tahu nggak fakta bahwa sebenarnya sel-sel di dalam tubuh kita itu selalu beregenerasi. Setiap hari, setiap bulan untuk beberapa organ, dan setiap beberapa bulan untuk beberapa organ yang lain. Hanya beberapa organ kita yang itu tidak beregenerasi. Paham ya? Jadi sel kita itu setiap hari baru. Tubuh kita nih teman-teman selalu berubah. Yang menahan kita tetap menderita adalah apa? Pikiran. Jadi harusnya kalau kita mengalami trauma, kita mengalami luka batin, harusnya itu udah sembuh. Benar nggak? Karena luka fisik sepanjang waktu, beberapa waktu kemudian dia akan melakukan penyembuhan. Tapi ternyata pikiran manusia itu sangat canggih, teman-teman. Dia bisa membuat itu bisa nggak sembuh karena